Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Mulai dari ujung timur hingga ujung barat, ujung utara hingga ujung selatan, Nusantara. Terima kasih yang telah mencoba untuk bersama-sama kita wedar batin, yang artinya mari kita coba mengolah dengan batin kita, dengan rasa kita, dengan pengetahuan kita, untuk mencoba melihat, mencari tahu dan mengetahui siapa sebenarnya sosok yang sangat begitu dinantikan di Nusantara ini. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, tetapi juga memiliki pandangan yang serupa. Ini bukanlah hal yang mudah, karena kita sama-sama mencoba menggabungkan antara mitos, legenda, khayalan, pengakuan, dan juga pengharapan dari sebagian besar rakyat di Nusantara ini tentang sosok yang harapannya akan menjadi panutan kita semua, yaitu sosok Satrio Piningit. Semua sudah tahu bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang masih disembunyikan oleh Tuhan. Sosok yang belum dimunculkan oleh Tuhan. Dan ketika dimunculkan pun kita tidak akan pernah tahu apakah sebelumnya beliau adalah seorang Satrio Piningit. Bagi kami, Satrio Piningit memiliki makna yang harus kita wedarkan dengan hati-hati, karena sejatinya masih disembunyikan. Jadi sangatlah tidak mudah untuk mengetahui apa yang telah Tuhan tuliskan di Lauhul Mahfuz, di langit Allah, tentang kebenaran yang sebaiknya tersingkap atau akan selamanya menjadi khayalan. Seorang satria adalah seseorang yang pemberani, seseorang yang akan berkorban untuk membawa kesejahteraan bagi mereka yang ada di belakangnya. Seseorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan khalayak atau banyak orang. Seseorang yang memiliki tanggung jawab yang bukan main-main, dan mungkin bahkan telah mengorbankan seluruh
usianya, kehidupannya, untuk kelak menjadi kebanggaan dan kemakmuran bagi banyak orang. Piningit artinya disembunyikan. Tidak akan ada yang pernah tahu. Bahkan mungkin seorang Satria Piningit itu pun sendiri, dia tidaklah pernah tahu. Dan bila pun dia tahu, dia adalah seseorang yang sulit untuk bisa menerima dengan akalnya bahwa dialah yang ditunggu. Mengapa? Karena kami yakin bahwa seseorang yang telah dipilih oleh Yang Maha Kuasa adalah seseorang yang memiliki tingkat kerendah hatian yang sangat tinggi. Karena tidak mungkin bila seorang pemimpin yang begitu bijaksana dan adil adalah seseorang yang sombong atau takabur. Tidak mungkin seseorang yang membangga-banggakan dirinya. Tidak mungkin seseorang yang hanya memikirkan dirinya. Tidak mungkin seseorang yang tidak mau berkorban untuk Tuhannya dan untuk banyak umat. Artinya, bila mana pada akhirnya beliau pun tahu bahwa beliau adalah seorang Satria Piningit, melihat banyaknya kemiripan, banyaknya persamaan yang telah disampaikan oleh Uga Wangsit Siliwangi, oleh Jangka Jayabaya, ataupun ramalan Ronggo Warsito, kami yakin bahwa sosok beliau ini pasti akan terus bertanya-tanya, apakah benar harus saya? Mengapa harus saya? Apakah saya mampu? Kenapa Tuhan percaya dengan saya sedangkan saya hanya manusia biasa? Apakah tidak ada orang lain? Apakah saya layak? Itu adalah hal yang sulit. Itu adalah tanggung jawab yang begitu tinggi. Itu bukanlah main-main. Dan saya yakin, kami yakin, bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi seorang Satria Piningit, beliau pasti adalah seseorang yang sama sekali tidak berpikir harta. Ya, saya yakin beliau adalah orang yang tidak berpikir untuk serakah, untuk memiliki harta, apalagi berpikir tentang harta amanah. Karena baginya, orang-orang pilihan, selain memiliki kerendah hatian, beliau pasti juga adalah orang yang sangat sederhana dan tidak memiliki ketamakan, tidak memiliki keserakahan. Mau seberapa besar pun yang diiming-imingin seorang Satria Piningit, ketika nanti beliau muncul, beliau pasti justru tidak akan pernah memikirkan untuk dirinya sendiri.
bila mana beliau adalah sosok yang terpilih oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, beliau adalah nama yang telah diseleksi oleh alam, yang telah diseleksi oleh para dewa, yang telah diseleksi oleh para leluhur, dan bahkan telah diseleksi oleh para malaikat. Dan tidak menutup kemungkinan juga adalah sosok yang ditakuti oleh para makhluk gaib dan iblis sekalipun. Kemuliaan yang ada di dalam hatinya adalah menjadi pilihan, menjadi petunjuk, menjadi takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seseorang yang begitu bersahaja, yang telah menempuh berbagai macam ujian dalam kehidupannya. Bila ia berasal dari orang yang kaya raya, maka dia bukanlah orang yang silau dengan harta. Bila ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan miskin sekalipun, beliau adalah sosok yang selalu menjaga harga dirinya. Bila beliau adalah sosok seorang yang begitu pintar ataupun cerdas, beliau adalah seseorang yang akan menggunakan ilmunya untuk kebermanfaatan sebanyak-banyaknya umat. Bila beliau memang benar adalah putra dari Batara Indra, maka beliau adalah dewa berbadan manusia yang tidak sombong dengan ketampanannya atau mungkin kecantikannya. Beliau bukan laki-laki, beliau bukan perempuan, beliau bukan waria. Tetapi beliau juga adalah lelaki. Beliau juga adalah wanita. Dan beliau adalah satu kesatuan antara jiwa dan raga yang memenangkan hati Tuhannya, Tuhan kita semua. Lalu dari manakah asalnya dia? Bila memang ia adalah putra dari Batara Indra, sosok berparas kresna, berwatak baladewa, yang artinya beliau memiliki paras yang pasti berbeda dari kebanyakan manusia. Beliau pasti memiliki aura yang begitu memancar, yang mendapatkan nur ilahi, cahaya Tuhan sejak dia lahir. Seseorang sosok yang selalu berbuat dengan tegas, bertindak dengan tegas, adil, tidak memilih golongan manapun. Beliau begitu bijaksana. Beliau begitu berhati-hati dalam berpendapat. Karena beliau adalah sosok yang selalu didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sosok yang selalu didampingi oleh Eyang Semar Kaki Ismoyo Sabda Palon Nayo Genggong. Beliau adalah sosok yang selalu didampingi oleh leluhur-leluhurnya. Beliau adalah sosok yang selalu didampingi seluruh kerajaan Nusantara hingga prajurit-prajuritnya. Beliau selalu didampingi para dewa
dan Dewi dari Kayangan. Beliau juga selalu didampingi oleh malaikat-malaikat penjaganya yang begitu menyayanginya. Bahkan makhluk gaib pun yang merasa jauh di bawahnya akan terus berusaha menjauh agar tidak kena kemarahan atau tidak kena kejengkelan-kejengkelan ataupun tidak kena dengan aura seorang Satria Piningit yang begitu besar. Beliau bagaikan cahaya di terangnya siang, tetapi bisa menjadi begitu gelap meski malam telah datang. Beliau bagaikan sinar bintang yang ada di setiap belahan langit manapun. Tapi beliau juga bisa menjadi kilat yang menyambar kemana-mana ketika kemurkaannya telah melampaui batas. Satu petunjuk melalui mata batin selama ini adalah beliau adalah keturunan Prabu Siliwangi, keturunan Brawijaya V, keturunan Prabu Jayabaya, keturunan Ken Arok, keturunan para waliullah, keturunan dewa-dewa di langit, dan yang paling dekat adalah keturunan Eyang Ronggowarsito. Dan juga tentunya adalah keturunan dari para raja Nusantara. Bila Anda ingin tahu, gunakan mata batin Anda. Temukan. Bila Anda menemukan satu sosok yang di belakangnya terdapat penjagaan dari para raja Nusantara dan Eyang Semar Kaki Ismoyo, dan juga terdapat pria berjubah layaknya seorang nabi beserta para waliullah hingga Mahapatih Gajah Mada, maka orang itulah yang selalu didampingi oleh Bung Karno. Bung Karno sebagai Satria Piningit Nusantara yang sebelumnya. Dan mereka adalah satu jiwa. Artinya bila Anda menemukan orang dengan kekuatan batin Anda bisa menembus sosok ini, maka dialah Satria Piningit yang masih disembunyikan. Beliau adalah orang biasa yang belum muncul namanya di negara ini. Tetapi beliau, saya yakin, sedang dalam persiapan yang begitu besar, penggemblengan kehidupan beserta semua kasus kehidupan yang harus dilaluinya. Seperti apa? Saya juga belum tahu wajahnya. Mungkin Anda lebih beruntung untuk bisa mengetahui siapa beliau.
Selamat mencoba mencari, karena dikala sadarnya beliau ada di suatu tempat, tapi dikala tidurnya beliau bisa berada dimanapun. Dan yang istimewanya dari sosok ini adalah meski dia tersadar berada pada satu tempat, tetapi sukmanya bisa di banyak tempat dan terpisah-pisah. Baiklah, cukup sekian untuk Wedar Batin pertama untuk Satrio Piningit kali ini. Lain hari kami akan mencoba melanjutkannya melalui mata batin kami. Semoga Anda semua, kita semua, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian juga sosok Sang Satrio Piningit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.